Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang biasa ikut kajian hari Ahad malam, angkat tangan. Dan belum punya majalah ini. Yang biasa Ahad malam. Yang belum punya majalah, tinggalnya di BDI, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang angkat tangan tadi BDI, rutin kajian Ahad malam. Coba kemari. Dan belum punya majalah ini. 1, 2, 3, 4. Dua lagi. Habis, Pak. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya usaha, kadang kita dituntut untuk punya legalitas. Saya kalau nggak salah ya, ada yang namanya siup situ. Kalau punya makanan biasanya punya PIRT. Biasanya juga ada logo halal MUI. Ya, ini kan legalitas namanya. Di dalam mengurus legalitas tersebut, kadang-kadang kita jumpai hal-hal yang sifatnya haram. Maka kita akan baca insyaallah pada hari ini edisi ke-27 majalah Pengusaha Muslim pada halaman 26 tentang pungli dalam mengurus legalitas usaha. Tadi kenapa saya bagi ke teman-teman atau bapak-bapak yang biasa ikut hari Ahad malam? Karena insyaallah ketika nanti insyaallah kalau kajiannya diteruskan, saya punya program hari Minggu ke-1, 2, dan 3 yang akan kita bahas adalah buku yang biasa kita baca, yaitu Al-Qawaidul Arba'. Nanti minggu ke-4-nya kita akan bahas majalah Pengusaha Muslim lagi untuk meneruskan kajian yang bulan Ramadan ini. Karena banyak sekali masalah-masalah yang belum terbahas seperti MLM, ya, kemudian jual beli terpaksa, ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang sifatnya bagus di majalah ini. Hanya saja karena waktunya hanya 29 hari, majalahnya cukup banyak, kita tidak punya waktu banyak untuk membahasnya. Maka insyaallah saya akan lanjutkan nanti di kajian rutin setelah bulan Ramadan insyaallah. Halaman 26. Pungli dalam legalitas usaha. Pola hidup masyarakat zaman sekarang mengharuskan seseorang menyesuaikan aktivitas perniagaannya. Terlebih pada zaman dengan nilai-nilai amanah hampir sirna, sementara keserakahan menguasai hati banyak orang, termasuk pada para pelaku usaha. Agar terhindar dari keserakahan orang lain, semestinya Anda pun melegalkan usaha Anda dan melengkapinya dengan berbagai alat bukti yang sah. Misalnya, di antara legalitas yang antum perlu punya adalah legalitas tentang hak atas kekayaan intelektual. Jika antum punya, ya, misalnya antum punya produk yang sangat bagus dan dikenal masyarakat, dikhawatirkan dicontek atau bahkan bukan cuma dicontek tetapi justru dipakai logo antum, ya, belakangan ternyata antum yang dituntut, ya. Maka ini adalah salah satu untuk mencegah supaya kita tidak jadi korban keserakahan orang. Waktu di Masjid Nasai, saya tidak ingat waktu hari keberapa, kalau nggak salah waktu kita membahas tentang copyright atau tentang hak cipta. Ya, ada hari di mana kita membahas apa hukumnya jual beli barang bajakan. Jual beli barang bajakan kan berarti mempalsukan produk orang lain dengan mereknya itu dengan merek itu sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya haram dalam Islam. Jual beli barang bajakan itu haram dalam Islam. Ya.
Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban terutama adalah pemilik hakinya, hak atas kekayaan intelektualnya. Ya. Misalnya waktu itu saya cerita, ada teman di Jogja punya produk namanya Koko Antum, judulnya atau mereknya namanya Antum. Ya. Lalu kemudian ketika jalan-jalan, ya, kemudian ada agennya di Surabaya dan Bandung yang mengabarkan bahwa ada orang punya merek Antum juga, logonya sama persis, tapi agennya bukan agen Antum Jogja. Ya. Lalu kemudian didatangi, ternyata benar, logonya sama persis, dibuat sama persis. Ya, tapi dia bukan agen Antum yang asli. Ya. Maka yang seperti ini kan kemudian merugikan yang punya. Ya. Ada temannya yang punya Antum ini punya merek dagang yang lain, kalau tidak salah baju juga, fashion. Kemudian beredar di masyarakat bajakannya. Ternyata yang membajak lebih dahulu mendaftarkan mereknya di Dirjen apa namanya itu ya? Dirjen apa lah begitu, yang buat ngurus haki. Ya. Ternyata dia yang si pembajaknya lebih dahulu mendaftarkan. Akhirnya yang pemilik merek asli justru dituntut. Ya. Dan tuntutnya tidak main-main, 5 miliar. Ya. Dikarenakan dianggap pembajak. Saya informasikan bahwa di Indonesia ini yang berhak atas suatu merek itu bukanlah pembuatnya, tetapi siapa yang paling duluan mendaftarkan mereknya. Siapa yang duluan, walaupun bukan antum yang bikin, bisa jadi antum yang menang. Walaupun antum yang bikin, kalau antum tidak punya sertifikat haki, maka orang lain bisa jadi dia yang punya nanti. Ya. Contoh yang lain misalnya, dulu kita kenal ada kaos Jogja namanya Dagadu. Ya. Belakangan Dagadu kok ada di Emperan Malioboro, ada di berbagai kota. Ya. Maka ini adalah termasuk bentuk keserakahan manusia, mengambil mereknya orang lain, dibajak, diciptakan palsunya dan merugikan si pembuat aslinya. Nah, terus. Kisah berikut menjadi bukti betapa pentingnya sebuah legalitas dan alat bukti dalam perniagaan. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui. Saya saja. Ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari beli kuda dari seorang Arab Badui. Setelah disepakati harganya sekian, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang Badui itu, ayo ikut saya, kita ambil uangnya. Ayo ikut saya, kita ambil uangnya. Transaksi sudah jadi, tawar menawar sudah disepakati, mari kita ambil uangnya. Maka Rasulullah SAW berjalan cepat, dan orang Arab Badui itu di belakang sambil menuntun kudanya. Karena dia tuntun kudanya, maka dia pun berjalan lebih lambat daripada Nabi. Ketika laki-laki itu berjalan lebih lambat, ternyata di belakang ada orang mencegat. Ada orang ngomong sama Arab Badui itu, bagus juga kudamu ini, saya beli ya. Sudah ditawar Nabi, itu Nabi di depan. Nah, maka kemudian Nabi SAW tidak menyadari bahwasanya kuda yang sudah ditawar beliau, yang sudah disepakati dan tinggal ambil duitnya aja, ya, ternyata ditawar lagi oleh orang lain di belakang. Ternyata penawarnya itu lebih tinggi daripada penawaran Nabi. Anggaplah Nabi misalnya menawarnya misalnya 100 dinar. Anggaplah 100 dinar. Orang yang belakangan yang menawar di belakang nawar 200 dinar. Maka kemudian Nabi SAW berhenti, lalu kemudian berbalik, dan dia dapati ada orang sedang bertransaksi dengan si pemilik kuda tadi. Maka pemilik kuda tadi ini mengatakan, ya Nabi, tunggu dulu. Engkau jadi beli kuda saya enggak? Padahal pun sudah sama-sama sepakat, tinggal ngambil duit. Si Arab Baduinya ngomong lagi, jadi beli enggak? Loh, jadi. Lah ini kan kita sama-sama berangkat mau ambil duitnya. Apa lagi yang mau dicari? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukankah aku telah membeli kuda itu darimu? Maka Baduinya itu akhirnya menolaknya. Dia bilang, enggak, engkau belum tawar kok, kita belum ada sepakat apapun. Ya. Nabi SAW mengatakan, aku sudah benar-benar membelinya darimu. Tapi si Baduinya itu karena tergiur,
dapat tawaran lebih mahal, maka dia bilang, belum, engkau belum membelinya dariku. Bahkan kalau seandainya kamu memang sudah beli dariku, coba datangkan saksinya. Paham ya ceritanya? Sudah disepakati, mengingkari, terus dia malah ngomong, kalau memang engkau sudah beli dariku, coba datangkan saksinya. Maka kemudian ada sahabat namanya Khuzaimah bin Thabit, dia langsung spontan bangkit, lalu mengatakan, aku jadi saksinya Nabi, kalian telah berjual beli. Ya. Coba dibaca, saudaraku. Saudaraku, hadis tersebut menceritakan keserakahan manusia. Sampai manusia yang paling sempurna akhlaknya, Nabi SAW pun hampir menjadi korban keserakahan. Setelah memahami hal ini, mungkinkah Anda merasa aman dari keserakahan orang? Kisah tadi menjadi bukti nyata betapa pentingnya sebuah legalitas dalam setiap urusan. Kalau Nabi SAW saja bisa jadi korban keserakahan orang, sudah nawar, tinggal ngambil duit, tengah-tengah jalan ditelikung orang, si penjualnya pun menerima telikungannya. Ya. Maka ini tentu akan merugikan si penawar atau si pembelinya. Maka ini menunjukkan bahwa orang di dalam usahanya sebenarnya kadang-kadang butuh legalitas. Ya, butuh yang namanya surat jual beli. Kita tahu di Indonesia ini banyak hal-hal yang sepertinya tidak aman dalam bidang usaha. Kita jual beli tanah, ya, katanya sertifikat, sudah dapat sertifikatnya, ternyata orang lain mengklaim dengan sertifikat yang lain lagi. Banyak atau tidak? Banyak orang beli tanah yang sama, sertifikatnya dua. Ya, luar biasa. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwa kita kalau punya usaha atau berjual beli, maka butuh yang namanya legalitas. Tapi apakah legalitas itu harus atau tidak? Nanti akan kita baca. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran menjadi dalil kuat betapa pentingnya arti legalitas dalam berbagai kegiatan perniagaan Anda. Karena itu sepantasnya Anda tidak menyepelekannya. Terlebih manfaat legalitas sepenuhnya kembali kepada Anda. Khususnya kalau jual belinya tertunda. Kalau kita jual beli kredit, maka usahakan punya hitam di atas putih. Walaupun itu dengan keluarga, walaupun itu dengan sepupu, bahkan kakak kandung kadang-kadang. Ya. Kita lihat banyak kasus di mana keluarga bahkan saudara kandung belakangan jadi kelahi gara-gara jual beli yang sifatnya tidak tertulis. Bahkan jangankan cuma saudara, sama ibu saja bisa. Kita dengar kalau nggak salah setahun atau 2 tahun lalu ada orang di Jakarta sana menuntut ibu kandung 1 miliar. Pernah dengar? Ya. Menuntut ibu kandung 1 miliar dengan klaim bahwasanya si ibu kandung telah mengambil tanahnya atau apalah. Ya. Yang kemudian diklaim oleh si anak kandung bahwasanya tanah itu sudah dijual kepada suaminya atau menantu dari si ibu ini. Ya, dikarenakan mungkin asumsinya dulu ini kan anak kandung, ini kan menantu sendiri, masa sih menipu? Ya. Belakangan betul-betul menipu, entah ibunya, entah si anaknya. Yang jelas di sana ada kasus anak kandung menuntut ibu kandung 1 miliar, sesuatu yang betul-betul nggak masuk akal. Ya. Tetapi ini cermin bahwa di masyarakat kita ini legalitas itu sangat penting, walaupun dengan keluarga sendiri. Namun walau demikian penting legalitas dalam dunia usaha, namun dalam tinjauan ilmu fikih, hukumnya hanya dianjurkan. Artinya Anda tidak berdosa bila menjalankan kegiatan usaha tanpa dilengkapi legalitas yang semestinya. Namun tentu segala risiko harus Anda tanggung. Hanya saja dalam fikih bahwa punya legalitas itu bukanlah kewajiban. Ya, dia adalah sifatnya anjuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi secara tidak tunai, maka hendaklah kalian menuliskannya atau mendatangkan 2 saksinya. Ya, dan ini adalah bentuk anjuran dan bukan sifatnya wajib. Artinya kalau ada orang jual beli secara tidak tunai atau punya usaha dagang yang dia tidak punya legalitasnya, selama itu tidak menyalahi peraturan pemerintah, maka dia sifatnya hanya anjuran saja. Dia bukan sesuatu yang merupakan kewajiban. Berarti kalau ada orang berdagang tanpa legalitas,
dan itu tidak melanggar peraturan pemerintah, maka dia tidaklah dianggap berdosa. Misalnya antum jualan makanan tanpa nomor PIRT, antum jualan makanan tanpa logo halal MUI, maka ini tidak mengapa, tidaklah berdosa. Tapi apabila itu dianjurkan oleh pemerintah, maka sebaiknya mengurus legalitasnya. Terus. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan ayat dan dalil-dalil yang memerintahkan penulisan transaksi dan utang piutang tidak bermakna wajib. Namun dalil-dalil tersebut hanyalah sebatas saran dan anjuran guna menghindarkan terjadinya sengketa dan perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Surah Al-Baqarah ayat ke-283. Anda pasti menyadari bahwa tingkat amanah dan takwa sebagian orang saat ini begitu rendah. Sebaliknya, ambisi dan keserakahan kian hari kian merajalela. Fakta ini semakin menguatkan pentingnya keberadaan legalitas usaha. Sekarang kita mau ngurus legalitasnya. Hanya saja masalahnya, kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya bertentangan ketika kita mengurus legalitas itu sendiri. Di sini ada praktek nakal kalau seseorang mengurus legalitas usaha. Silakan dibaca. Praktek nakal dalam pengurusan legalitas. Mengingat pentingnya legalitas dalam kehidupan masyarakat, setiap pemerintah mengatur penerbitan legalitas dan berbagai hal lain yang terkait. Mengingat pentingnya legalitas dalam kehidupan masyarakat, setiap pemerintah mengatur penerbitan legalitas dan berbagai hal lain yang terkait dengannya. Aturan-aturan tersebut dibuat demi memastikan berbagai bentuk legalitas diberikan kepada yang berhak menerima dan digunakan sebagaimana mestinya. Walau demikian, terjadi beberapa penyimpangan oleh masyarakat dan oleh pejabat yang bertanggung jawab mengurus penerbitan legalitas alat-alat bukti. Akibatnya, alat bukti diberikan ke yang tidak berhak menerimanya dan digunakan tidak sewajarnya. Legalitas itu penting. Legalitas itu harusnya diberikan kepada orang yang berhak. Tetapi pada prakteknya, kadang-kadang baik dari pemerintah yang menjadi tempat pengurusannya maupun dari masyarakatnya sendiri melakukan berbagai penyimpangan yang sifatnya haram. Ya. Apa saja itu? Banyak faktor yang menyebabkan penyelewengan tersebut. Berikut ini diantaranya. 1. Faktor kekerabatan. Alat bukti atau legalitas diberikan kepada kerabat atau sahabat walau sejatinya tidak berhak menerimanya. Sebaliknya, orang lain dihalang-halangi mendapatkannya walaupun berhak. Misalnya punya sertifikat tanah, ya. Sertifikat tanah diberikan kepada orang yang tidak berhak, ya. yang berhak justru tidak dikasih. Nah. Terus. Tindakan ini hukumnya haram karena menyelisih firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nisa ayat ke-135. Penyelewengan wewenang karena faktor kekerabatan telah terbukti menjadi biang kehancuran negara, bahkan umat. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, suatu hari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu membela seorang wanita Quraisy yang mencuri agar tidak dipotong tangannya. Mendengar pembelaan Usamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun murka. Beliau berkhutbah dan bersabda, sesungguhnya biang kehancuran umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka bersikap pilih kasih. Bila ada orang bangsawan yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Namun bila rakyat jelata yang mencuri, maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Sungguh demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Muttafaqun alaih.
Di antara penyelewengan yang kita dapat saat mengurus legalitas usaha adalah adanya pejabat yang memberikan legalitas itu kepada orang yang tidak berhak dikarenakan faktor kekerabatan. Karena itu kalau saudara kandung, maka saudara kandungnya diberi. Orang lain maka tidak. Ya, karena itu adalah misalnya orang tua, maka orang tua dikasih. Ya, kalau yang bukan keluarganya maka tidak. Ya, dan kita dapat yang seperti ini banyak di pemerintahan. Ya, mengurus PIRT, nomor untuk makanan dikasih kalau itu kemudian keluarga. Ya, sertifikat diterbitkan kalau itu saudara kandung, tidak kalau orang lain. Ya, bahkan bikin KTP atau SIM. Ya, ini SIM yang paling banyak. Ya, bapak SIM-nya ngambilnya nyogok nggak nyogok? Hah? Kalau saudaranya polisi maka dikasih. Kalau yang lain harus bayar, ya kan? Iya atau iya? Iya. Nah. 2. Uang suap. Fakta membuktikan suap dapat menjerumuskan para pemangku wewenang untuk menyelewengkan tugasnya. Karena suap, legalitas diberikan ke yang tidak berhak menerimanya. Praktek suap nyata-nyata diharamkan dan termasuk dosa besar. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash mengisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat penyuap dan penerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. Ya. Yang kedua adalah suap, di mana orang dalam mengurus legalitas usaha supaya lancar atau supaya diterbitkan atas nama dirinya padahal dia tidak berhak, maka kemudian dia berikan uang suap. Ya. Di antara yang berbahaya sekali yang contoh haki itu, ada orang susah payah menemukan sesuatu, kemudian sesuatunya itu rahasia penemuannya diketahui oleh orang lain. Ya, kemudian dia kemudian orang lain yang tidak menemukannya mengajukan legalitasnya, ya, diurus surat hakinya, sertifikatnya, kemudian diberikan suap supaya dia yang menerimanya, dengan tujuan nanti dialah yang memegang hak merek dagangnya. Kemudian nanti kalau ada yang dianggap mendomplengnya maka dituntutnya, padahal dia bukan penemunya. Ya. Yang saya pernah kasih contoh itu waktu bicara soal copyright, ada seorang laki-laki punya istri beberapa tahun tidak punya anak dikarenakan virus torch atau apa nih? Virus torch atau apa ini? Ya, yang orang suka bilang tokso. Yang katanya kalau si wanita suka pelihara kucing atau gendong-gendong kucing. Ya. Lalu kemudian ada orang yang membuat hakinya, kemudian dia meneliti sendiri. Karena memang virus ini tidak ada obat kimia yang bisa mengobatinya. Ya. Lalu kemudian dia usahakan, dia meneliti siang malam. Akhirnya dia ketemu ramuan khusus buat torch. Dia praktek selama beberapa tahun, 90% yang pernah datang dan minum ramuannya sembuh. Bahkan istrinya pun akhirnya punya anak karena virus torchnya sudah hilang. Dari hasil lab bahwasanya virus torchnya hilang. Ya. Maka tentu yang seperti ini kasihan kalau seandainya sudah meneliti siang malam, akhirnya menemukan, terus orang lain yang membajaknya. Lalu kemudian ada orang yang berusaha untuk mengambil merek dagang tersebut. Ya, lalu kemudian untuk mendapatkan merek dagangnya dia suap orang yang menjadi tempat pengurusan legalitas. Tentu ini akan menjengkelkan. Ya. Yang seperti ini adalah praktek-praktek haram. Dan kita dapati Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Allah Subhanahu wa taala melaknat baik yang menjadi penyuap maupun yang disuap maupun yang menjadi perantara suapnya. Nah. Islam benar-benar menutup seluruh celah terjadinya praktek suap demi menegakkan keadilan. Karena itu, Islam juga mengharamkan pemberian hadiah kepada setiap orang yang mampu mempengaruhi keputusan pejabat, walaupun ia bukan pejabat. Ini sudah kita bahas waktu kita bicara masalah parsel lebaran kemarin. Hadiah diberikan kepada seorang pejabat karena faktor jabatannya atau punya harapan terhadap pekerjaannya, maka ini adalah statusnya suap walaupun atas nama hadiah. Ya.
walaupun nanti bukan uang, misalnya bentuknya parsel lebaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi rekomendasi atau memo atau pembelaan kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberinya suatu hadiah dan ia menerima hadiahnya, maka ia telah memasuki salah satu pintu besar praktek riba. Hadits riwayat Abu Dawud dan lainnya. Dikisahkan, suatu hari seorang tabi'in bernama Masruq memberi rekomendasi ke seorang lelaki. Atas rekomendasinya itu, lelaki itu pun memberinya hadiah berupa seorang budak wanita. Sungguh mengejutkan. Bukannya senang, Masruq malah murka dan berkata, andai aku mengetahui bahwa engkau memiliki keinginan memberiku hadiah semacam ini, niscaya seumur hidup aku tidak akan sudi memberimu rekomendasi dan tidak akan turut berbicara dalam urusanmu. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Nah, praktek yang seperti ini banyak, di mana ada orang memberikan rekomendasi, kemudian orang lain memberikan hadiah. Maka yang seperti ini sifatnya terlarang apabila itu berkenaan dengan pekerjaan. Misalnya yang merekomendasikan adalah pejabat. Pas hari pertama ngisi di sini ada Pak RT. Ya. Pak RT tanya, Ustadz, kadang-kadang orang kalau datang ke rumah bawa minta rekomendasi, misalnya rekomendasi pindah atau rekomendasi pindah keluar atau masuk ke dalam, atau misalnya rekomendasi pernikahan, ya, diuruskan surat-suratnya, kemudian saya sebagai Pak RT dikasih duit, itu boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Ya, bapak-bapak yang jadi Pak RT nggak boleh ambil duit apapun dari masyarakat. Ya, dikarenakan sebatas pengetahuan saya, Pak RT itu sudah punya anggaran dari kelurahan, dikasih uang per bulannya. Iya atau iya? Ya. Pak RT itu dikasih, kalau nggak salah bapak saya itu dikasih 500.000 sebulan. Ya. Bapak saya juga pernah jadi RT. Saya tanya, bapak dikasih gaji kah? Nah, kata bapak, iya, ada bayarannya dari kelurahan. Kita sudah dibayar sekian untuk menjadi Pak RT, untuk ngurusi masyarakat. Ya. Karena Anda sudah dibayar oleh pemerintah, berarti Anda tidak boleh lagi terima sesuatu dari masyarakat. Ya. Karena masyarakat sudah memberikan hak kewajibannya kepada pemerintah. Ya, kan mereka bayar pajak juga kadang-kadang, walaupun pajak itu haram. Ya. Kemudian disalurkan kepada pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat kembali. Ya. Dikembalikan dalam bentuk berbagai proyek atau dikembalikan dalam bentuk berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk diantaranya pengurusan legalitas atau rekomendasi dari Pak RT. Oleh karenanya Pak RT tidak boleh terima sesuatu. Ya. Saya ingat bapak saya waktu kecil, beliau itu jadi sekretarisnya RT. Jadi kalau ada surat masuk, surat keluar, maka kadang-kadang yang ngurusi saya waktu kecil. Kira-kira umur sekitar kelas 4, kelas 5 SD. Bapak sudah ajari, nah ini belangko ya. Ini lihat depannya, surat keluar. Ini surat masuk. Kalau ada orang dari luar pindah ke kampung kita, kamu masukkan di surat masuk. Tulis nomornya, ini nomornya, kamu sudah lihat nomornya, tulis di sini dari RT mana, tulis di sini, ini di sini, tanda tangan. Kasih dia surat rekomendasinya. Ingat, kata bapak saya, orang suka kasih duit. Kalau ada kasih duit, bilang enggak boleh sama bapak saya. Ya, bilang enggak boleh sama bapak saya. Ya, jadi kami kecil dulu sudah diajari. Dan kami sudah paham bahwa Pak RT itu enggak boleh terima. Ya, dari kecil sudah tahu Pak RT tidak boleh terima duit dari masyarakat. Termasuk misalnya masyarakatnya datang bawa kue, ya, bilang kuenya nggak boleh. Ini buat apa? Anu Pak, sebenarnya terima kasih saya sudah diterima di sini. Oh nggak bisa. Kalau itu karena kue ini alasannya karena itu, berarti ini adalah suap. Suap itu kan kalau saya belum mengerjakannya Pak. Ini kan sudah sama juga. Ya. Dikarenakan riswa itu atau suap tidak mengenal apakah proyek jalan dulu ataukah selesai dulu. Apa jalan dulu ataukah sebelumnya sudah dikasih. Ya, baik sebelum maupun sesudah proyek, apabila itu dikarenakan faktor pekerjaan atau ada harapan, maka hukumnya haram dikarenakan dia termasuk suap. Lanjut. 3. Kezaliman. Menyadari keharaman suap, tentu Anda jadi waspada. Namun kadang Anda tidak berdaya karena sebagian pemangku wewenang dengan sengaja menghalang-halangi hak Anda. Afwan.
Tadi ada kisah dari Masruq, salah seorang tabi'in. Dia kasih rekomendasi orang untuk mendapatkan sesuatu. Sudah didapatkan rekomendasinya, maka orang yang direkomendasikan menghadiahkan budak wanita kepada tabi'in Masruq. Ya. Dan tidak seperti orang kebanyakannya. Kalau orang kebanyakannya justru tidak enak kalau enggak terima, ya atau enggak? Ya. Kita kalau dikasih sesuatu, kalau enggak terima justru enggak enak. Tapi Masruq tidak, justru dia marah. Dia mengatakan, kalau seandainya saya tahu, saya rekomendasikan ini dan kamu sudah punya niatan ngasih-ngasih yang seperti ini, seumur hidup saya tidak kasih rekomendasi padamu. Nah. Maka ini perlu dicontoh. Antum kalau jadi orang yang punya wewenang untuk menerbitkan suatu rekomendasi atau suatu legalitas usaha, maka jaga diri antum harus bersih. Katakan tidak. Saya tidak. Kalau saya dulu di kantor, saya bilang saya tidak terima uang yang bukan gaji saya. Saya tidak terima uang yang memang bukan hak saya dari siapapun. Ya. Jadi kalau misalnya dikasih rekanan, enggak bisa. Dikasih misalnya kepala kantor, saya curiga juga ini kepala kantor kok baik banget. Masing-masing punya gaji, tapi kalau hari raya bagi-bagi duit. Ini ada naga-naganya, kata orang, naga-naganya ada sesuatu nih. Jangan-jangan itu suapnya masyarakat dibagi-bagi. Ya, kita kalau dapatnya seperti, oh maaf, enggak. Ya. Jadi kalau misalnya jadi Pak RT bilang, oh maaf Bu, terima kasih. Enggak. Enggak apa-apa Pak, ikhlas. Walaupun ikhlas, ini enggak boleh. Karena saya sudah dibayar oleh pemerintah. Enggak apa-apa Pak, enggak bisa. Ya, kalau ibu mau, ini serahkan kepada fakir miskin. Mereka lebih berhak. Saya tidak. Ya. Wallahu a'lam. 3. Kezaliman. Menyadari keharaman suap, tentu Anda jadi waspada. Namun kadang Anda tidak berdaya karena sebagian pemangku wewenang dengan sengaja menghalang-halangi hak Anda, kecuali bila Anda memberinya apa yang ia inginkan. Pada kondisi ini, Anda dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama pahit. Menuruti keinginan pejabat nakal itu, ataukah merelakan hak Anda untuk selama-lamanya. Pilihan pertama sering terasa lebih ringan akibatnya, karena sebagian hak Anda dirampas, namun nilainya lebih kecil dibanding yang berhasil Anda selamatkan. Ini sudah kita bahas juga waktu di pembahasan parsel lebaran. Kadang-kadang ada suap yang terpaksa dilakukan, yaitu manakala suap itu dalam rangka untuk mengambil hak kita yang diambil orang-orang lain, khususnya si pejabatnya. Kemarin saya kasih contoh, misalnya kita punya hak atas suatu barang dari luar negeri, kemudian pegawai bea cukainya tidak mau mengeluarkan barang kita kecuali dengan sebagian uang terlebih dahulu. Termasuk misalnya kita mengurus sertifikat rumah atau sertifikat tanah, di mana BPN-nya tidak mau mengeluarkannya atau justru sangat mempersulitnya kecuali kalau dengan uang. Maka yang seperti ini insyaallah haram bagi yang menerima, tetapi diringankan untuk yang memberikannya. Hanya saja perlu diketahui bahwa pemerintah di zaman ini sudah lebih baik daripada zaman dahulu, di mana kita mengurus sertifikat rumah pun bisa diurus sendiri. Memang banyak kolom yang harus diisi, perlu banyak sedikit menulis di formulir-formulir yang diberikan, tetapi ini adalah dalam rangka untuk menjaga supaya tidak ada praktek suap menyuap antara BPN dengan masyarakat yang mengurus sertifikatnya. Nah, saya dapati kalau nggak salah Mas Abduh mana ya? Berapa Mas ngurus sertifikat tanah di BPN? Kalau ngurus sendiri? Mengurus sendiri sertifikat tanah 1 bulan? Kalau 1 bulan selesai berapa? 50 juta. Kok mahal juga? Oh. Nah. Kalau ngurus sendiri? Oh, 1 bulan itu 1 bulan 1 juta itu 1 bulan 50 juta kalau nitip orang. Oh. Kalau ngurus sendiri ngikuti formulir satu-satu 1,5 juta. Ya. 1,5 juta, tapi keluarnya bertahun-tahun. Ya. 1,5 juta kalau kita ngurus sendiri. Ya.
Tidak seperti zaman dahulu lah intinya. Ya, bisa ngurus sendiri. Imam Al-Mawardi menyatakan terkait hukum memberi suap, bila motivasi melakukan hal tersebut demi menyelamatkan haknya atau menghindari perilaku semena-mena, maka tidak haram. Kasus ini serupa dengan perbuatan menebus tawanan perang dengan sebagian harta. Walau demikian perlu diingat, pejabat penerima suap berdosa dan haram baginya menikmati uang suap yang diterimanya. Karena penegasan Imam Al-Mawardi hanya berlaku pada korban suap, bukan pejabat penerima suap. Semoga Anda lebih waspada dalam menjalankan berbagai aktivitas perniagaan Anda agar tidak mudah terperdaya orang-orang tidak bertanggung jawab. Nah, mari kita ringkaskan kajian hari ini, bahwa di zaman ini kita punya usaha. Kadang-kadang kita harus mengurus legalitasnya untuk menghindari keserakahan manusia. Kita yang punya merek dagang, orang yang lain yang menikmati. Bahkan kita yang punya merek dagang, kita yang dituntutnya. Kemudian hukumnya punya legalitas, selama itu bukanlah diwajibkan oleh peraturan pemerintah, maka dia sifatnya hanya anjuran saja. Tapi berbeda kalau kita harus punya legalitasnya, dan itu diwajibkan oleh pemerintah, maka harus ditaati dalam rangka untuk mentaati pemerintah dalam hal-hal yang sifatnya tidak maksiat kepada Allah. Kemudian di dalam prakteknya kita mengurus legalitas, di antara legalitas yang sudah kita sebutkan adalah hak atas kekayaan intelektual, kemudian PIRT, ya, kemudian siup situ, bahkan kita punya untuk sertifikat ruko, sertifikat tanah. Ya, pada prakteknya ketika kita mengurus, kadang kita dapati hal-hal yang sifatnya haram. Di antaranya adalah memberikan legalitas kepada orang yang sebenarnya tidak berhak dengan faktor kekerabatan. Ya, maka ini adalah sesuatu yang sifatnya haram. Kemudian mengurus legalitas itu dikeluarkan untuk orang yang punya uang atau yang bisa menyuap, maka ini pun haram. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman, manakala seseorang memberikan haknya orang lain kepada yang tidak berhak atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada barang bajakan, misalnya HP Samsung Korea atau made in China, tapi dibuat kemudian di Singapura, tapi versi KW-nya. Orang sekarang ganti dari bajakan supaya agak keren dikit, digaji jadi KW, atau dibikin apa namanya? Bukan. Seri 2, apa sih ini? Grade 2 apakah? Ya. Hah? Ada ori, ada apa gitu ya. Dibuat agak bagus-bagus sedikit. Maka ini adalah dalam fikih Islam itu adalah pembajakan, dan pembajakan itu diharamkan di dalam Islam. Ya. Kita sudah bahas waktu itu di antara dalil yang pernah kita baca adalah perbuatan sebagian ulama terdahulu, di mana mereka menjual bukunya dengan harga yang tidak mungkin hanya sekedar harga kertas dan tulisan. Misal, Abu Nuaim Al-Asfahani menjual bukunya Hilyatul Auliya dengan harga 1,7 kilo emas. Ya. Dia punya buku judulnya Hilyatul Auliya, dijual harganya sebesar 1,7 kilo emas. Orang kalau di zaman ini punya 1,7 kilo kaya raya kan? Ya. Bayangkan 10 gramnya antum udah berapa tuh? 20 gram 10 juta. Dia punya 1,7 kilo jualan bukunya. Bukunya dia tulis dengan tulisan tangan, dijual 1,7 kilo. Kalau ini dijual 1,7 kilo hanya dengan harga kertas dan tinta, tak mungkin. Kertas jauh lebih murah. Ya. Mungkin berat bukunya aja nggak sampai 1,7 kilo. Terus apa yang membuat harganya jadi mahal? Hasil karyanya, ya, tulisannya itu. Ya. Berarti ada yang namanya penghargaan terhadap menghargai hasil karya orang lain. Ibnu Hajar Al-Haytami atau Al-Asqalani menjual salah satu bukunya dengan harga 1,3 kilo emas.
Dan kalau itu hanya sekedar harga kertas, tak mungkin. Nah, para ulama kita mengatakan bahwa itu yang dihargai bukan cuma kertas, tapi hasil karyanya. Oleh karenanya di dalam Islam hasil karya seseorang itu diakui, termasuk hasil karyanya orang kafir. Ya, kita nggak boleh juga bilang ini kan iPad buatannya Steve Jobs. Ya, orang kafir udah meninggal pula, nggak apa-apa lah dibajak. Nggak boleh. Walaupun ini punya orang kafir, ya, penemuannya orang kafir tidak boleh diambil. Termasuk kalau seandainya antum pakai misalnya Microsoft Office bajakan, ya, pakai atau enggak? Windows bajakan, pakai enggak? Ya, itu HP bajakan kadang-kadang. Ya. Maka ini apa hukumnya? Jawabannya tidak boleh dipakai. Ya. Karena itu berarti mengambil hak cipta orang lain. Dan walaupun itu orang kafir, tetap tidak boleh. Saya pernah sebutkan fatwa Syekh Shalih Fauzan yang saya dengar dari beliau. Syekh Fauzan ketika kami kajian surat Al-Mutaffifin, di situ disebutkan bagaimana kalau kita mencurangi orang kafir, kan orang kafir yang dicurangi. Maka beliau mengatakan orang kafir pun punya hak atas barang yang dia punya, tidak boleh diambil secara zalim, walaupun itu yang diambil adalah orang kafir. Nah, jadi apa hukum jual belinya? Haram. Menjualnya haram, belinya haram dikarenakan itu berarti membantu kezaliman terhadap orang lain. Berarti memakainya bagaimana? Jangan Anda pakai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya. Tidak bisa dihindari. Di dalam praktek pengurusan usaha atau dalam praktek kita mengambil hak kita, kita sering menemukan praktek-praktek suap, ya, atau yang semacamnya yang kita tidak mungkin hindari lagi. Ya. Seperti di pelabuhan. Kalau ndak gini nggak bisa. Kalau ndak bayar ndak akan keluar barangnya dari kontainer. Ya. Jadi bagaimana? Bisakah saya menggunakan biro jasa atau orang lain yang pokoknya saya tinggal bayar berapapun keluarnya? Jawabannya itu lebih aman dan itu lebih baik dibandingkan kita menyuap langsung. Ya. Seperti misalnya kita kalau di kepolisian sekarang untuk ngurus STNK, BPKB lebih baik ya kalau di zaman sekarang. Kalau dulu kan image-nya kalau ndak lewat orang dalam susah. Ya. Tapi saya yakin kalau di zaman sekarang lebih baik. Ya, saya praktek sendiri ketika balik nama di BPKB, ya balik sendiri ada aturannya, sekian angkanya, ada kwitansinya, maka itu lebih baik. Nah, pada praktek-praktek di mana kita tidak mungkin hindari suap, maka yang lebih bagus adalah kita pakai biro jasa atau orang lain yang kita tinggal bayar dengannya. Urusan dia suap atau tidak itu urusannya dia. Ya. Wallahu alam, itu mungkin masuk dalam kaidah yang mengatakan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Yathbutu taba'an, dia bisa dianggap baik atau legal kalau dia hanya sebagai pengikut. Ya. Ma la yathbutu istiqlalan, sesuatu yang kalau dia istiqlal, kalau dia merdeka atau independen atau langsung, maka dia tidak legal. Ya. Misal gini. Misal, kita bekerja di suatu perusahaan, digaji dan diberikan jaminan kesehatan. Tapi jaminan kesehatannya harus ikut BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan sifatnya judi. Karena dia masih mengikuti asuransi konvensional. Ya. Saya tanya, kita ini kerja untuk cari gaji atau jaminan kesehatannya? Bapak-bapak, coba jawab. Pas kita kerja, yang kita inginkan gaji bulanannya atau jaminan kesehatannya? Gajinya. Berarti jaminan kesehatan itu sifatnya pengikut atau independen? Pengikut atau independen? Pengikut. Ya, dan dia pengikut yang sifatnya judi. Ya, maka yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan, dia boleh ditetapkan
kalau seandainya dia menjadi pengikut saja. Tapi dia tidak boleh untuk ditetapkan manakala dia menjadi independen. Ya. Oleh karenanya kalau Bapak pergi datang ke asuransi, datang sendiri, ngurus sendiri, nggak ada hubungannya sama kantor, kita pengen dapat jaminan kesehatan, maka haram. Dikarenakan itu asuransi yang sifatnya judi, riba, zalim ngumpul jadi satu. Tapi kalau kita bekerja, kemudian perusahaan ngasih fasilitas kesehatan dengan cara uang kita dipotongnya, ya, untuk biaya, sebagiannya dari perusahaan, sebagiannya dari kita, atau bahkan pemerintah atau bahkan perusahaannya yang bayarkan 100% premi BPJS-nya, maka ini tidaklah dianggap berdosa. Nah, jadi sama, ya. Kalau seandainya ngurus sendiri, maka ini suap berarti. Walaupun mungkin nanti masuk dalam suap yang penerimanya haram, pemberinya diringankan. Tapi kalau bisa dengan jasa, ada orang lain yang menguruskan, dia bilang, sini Pak sama saya saja, cukup kasih misalnya 300.000. Ya, nanti saya yang uruskan semua. Maka ini lebih aman. Bapak terhindar dari kontak langsung dengan suap menyuap. Entah dia menyuapkah, entah dia tidak menyuapkah, itu urusannya dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Contohnya gimana? Itu masih kaidah. Contohnya? Jadi kalau misalkan ada uang yang tidak jelas kemudian dibagikan kepada seluruh anak buahnya, nah kalau misalkan kita sebagai anak buahnya kemudian kita sendiri yang menolak, itu kan akan dikhawatirkan ada menimbulkan mudarat yang lebih besar juga. Nah kalau misalkan kita akalin dengan cara kita tetap terima untuk kemudian hari kita setor ke rekening negara, itu diperbolehkan atau tidak? Karena itu kan ibaratnya kita balikan ke negara. Misalnya kita jadi pegawai pemerintah, tapi kita jadi bawahan atau anak buah. Bos kita terima uang-uang yang ilegal, seperti suap dari masyarakat. Kemudian uang tersebut kalau kita tolak, nanti kita nggak enak. Mungkin nanti dimutasi ke kilo lagi nanti. Ya, mudarat bagi kita lebih besar. Ya, maaf saya nggak mau terima. Ya sudah, karena kita jadi musuh dalam selimut. Ya, kalau di pemerintahan satu kantor bermain uang, ada satu di situ yang nggak mau, dia akan jadi musuh dalam selimut. Ini orang harus dipangkas, dikeluarkan, daripada nanti dia jadi pelapor, gitu kan. Nah, terus kita yang jadi musuh dalam selimut ini takut. Ya. Kemudian karena kita takut mudaratnya lebih besar, akhirnya uangnya kita terima, tapi kita kembalikan kepada negara. Itu bagaimana? Ya. Saya tidak bisa mengatakan itu baik, karena khawatirnya nanti yang mendengar akan menggeneralisir. Semua orang akan melakukan yang sama. Dengan dalih kan saya kembalikan ke kas negara, lalu semua orang menerimanya. Harusnya yang dilakukan adalah jadi musuh dalam selimut kalau perlu. Maaf saya enggak. Terimalah. Maaf Pak, saya sudah punya prinsip. Saya tidak bisa terima di kantor ini kecuali memang gaji saya atau memang hak saya. THR saya masih mau, kalau itu gaji ke-13 saya bisa. Tapi kalau THR dari orang-orang tertentu yang apalagi kita tahu ini enggak gitu ya, sesuatu yang sifatnya suap, maka jangan diterima. Maksud saya gini, satu jangan diterima, udah gitu dulu. Jangan terlalu lembek. Semua kita enggak enak nanti kita Ya. Tapi seandainya antum berpikir memang betul-betul ada mudarat besar kalau tidak diterima, seperti misalnya dipecat, dikeluarkan, walaupun itu saya yakin tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada orang dipecat gara-gara menolak suap. Nah, ya, Anda bisa tuntut balik. Ya. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang lain, di mana Anda betul-betul ketakutan, maka terima, ambil form namanya apa ya? Waktu saya berhenti dari PNS, saya dikasih form itu, ngambil di bagian keuangan Pemkot. Ada form pengembalian uang negara.
Karena saya terima gaji waktu saya kuliah di Saudi, terus gajinya harus saya kembalikan 87 juta. Maka itu saya ambil form, namanya apa saya lupa, di bagian keuangan. Kemudian diisi, dibawa ke BPD Kaltim. Nanti akan ada stempel BPD Kaltim bahwasanya Anda telah mengembalikan aset negara. Ya, formnya namanya saya lupa, P5 kah, BP3 kah, apalah. Ya. Nanti slipnya simpan. Jadi nanti kapan-kapan kalau ternyata kantor diperiksa, kemudian antum juga diperiksa, antum bisa punya bukti. Saya tidak menerima karena uangnya saya kembalikan ke negara. Ya. Tapi jangan digeneralisir, jangan semua-semua ndak enak, semua-semua ndak enak. Ada yang lain? Kasih mic-nya, saya nggak bisa dengar, terlalu jauh soalnya. Bisa nggak? Tadi bisa? Oh, nggak nyampe. Berarti maju-maju. Masih belum juga? Udah dari situ ngerti ngomongnya. Antum jual martabak. Ini nggak promosi kan? Iya. Antum jual martabak. Untuk bikin martabak ada vendor tepung, mentega, meses dan yang lainnya. Dan setiap tahun vendor-vendor ini mengirimkan kepada antum parsel lebaran. Sudah? Jawabannya parsel itu boleh atau enggak? Pertanyaannya parselnya itu boleh atau tidak? Satu, antum bukan pejabat. Kan antum swasta. Swasta bisa punya kebijakan usaha sendiri. Kemudian vendor swasta juga. Ya iyalah ya, enggak ada pemerintah jualan tepung kan. Vendor swasta. Wallahu alam boleh, enggak masalah. Ibaratnya begini, ini swasta penjual tepung. Saya pemilik martabak. Saya dikasih oleh si pemilik tepung ini parsel lebaran dan saya pemiliknya. Kebijakan usaha saya berhak menerima, saya boleh menerima parsel, maka boleh. Yang nanti rawan tidak boleh adalah bagian pengadaan barang. Kan kalau antum owner nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah bagian pengadaan barang atau procurementnya. Antum punya usaha martabak tapi franchise besar. Antum punya bawahan bagian pengadaan barang, tepung ini dan lainnya. Nah, dia yang terima parselnya, padahal antum sudah menggaji dia untuk pengadaan itu. Walaupun antum swasta, kalau antum sebagai owner melarang bagian procurement terima duit dari vendor-vendor, maka tidak boleh dia terima. Tapi kalau antum bolehkan, maka boleh. Kalau dalam swasta lebih fleksibel. Kalau owner bilang kau boleh terima parsel lebaran, maka bawahan boleh terima parsel lebaran. Kalau owner bilang tidak ada yang boleh terima sesuatu dari rekanan, maka tidak boleh. Ya. Dan sepertinya di majelis ini juga saya sampaikan, biasanya kalau usahanya itu usaha yang sifatnya bonafit, perusahaan besar, Trakindo, UT, Pertamina, Total, ada bagian pengadaan barang, perusahaan-perusahaan ini pasti akan melarang bagian-bagian procurementnya untuk menerima sesuatu dari vendor. Karena dia perusahaan bonafit yang punya ISO atau punya SOP yang ketat, berarti biasanya tidak boleh. Tapi kalau perusahaannya perusahaan umum yang kecil, gaji bawahannya kecil, seperti misalnya perusahaan hotel kecil, Hotel Melati, kemudian cucian mobil, maka ini karyawan biasanya dibolehkan untuk terima tips dari pelanggan, maka ini boleh. Kembali ke pertanyaan antum, saya owner suatu perusahaan, oleh rekanan saya diberikan parsel, boleh atau tidak? Antum owner dan antum swasta, boleh, nggak masalah. Kalau antum jadi bawahan, maka izin sama ownernya. Kalau ownernya bilang boleh, maka boleh. Kalau ownernya bilang tidak boleh, maka tidak boleh. Meskipun ada harapan, dikarenakan ini swasta. Seperti saya
kita berdua berbisnis. Ya, saya tentu punya harapan antum kasih harga murah. Antum pasti punya harapan saya ngambil di antum terus. Ya, terus kita kasih hadiah-hadiahan. Kita sama-sama swasta, kita sama-sama owner dari suatu usaha, boleh, nggak ada masalah. Yang kita sudah bahas bolak-balik itu adalah dengan pejabat. Dengan pejabat atau karyawan yang sudah dibayar oleh ownernya untuk mengerjakan pekerjaan itu dan ada rekanannya. Nah, terakhir, Bapak ngambil habis ya. Tinggal 2 ya. 1. Bagaimana kalau misalkan di pemerintahan itu kita mengurus perizinan dan ada suap di setiap loketnya, tapi jamaah terus dipasang, jadi kayak dipasang peraturan ini sekian harganya. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan dengan kantor atau yang di tempat lain, kantor yang sama atau dinas yang sama, itu beda, lebih murah harganya. Nah, itu bagaimana? Kita mengurus suatu ilegalitas usaha. Itu yang pajang tarif tadi, dia tidak bisa dibilang suap. Tarif. Kalau sudah ada dipajang, misalnya bikin KTP di kecamatan. KTP di kecamatan 1 jam selesai 375.000. 1 hari selesai 250.000. 3 hari 200.000. 1 minggu 50.000. 1 bulan gratis misalnya. Ada tarif terpajang, itu namanya bukan suap. Kita bayar itu berarti ada tarifnya memang dan itu resmi. Kalau itu memang kebijakan pemerintah menetapkan tarif, boleh. Tadi tarif itu dipajangnya di mana? Di pemerintah atau di mana? Di loketnya pemerintah. Itu namanya tarif, boleh. Kita bayar nggak ada masalah. Jauh berbeda dengan di tempat lain, misalkan dengan dinas yang sama. Tidak, dinas nggak ada yang bisa sama. Lihat, dinas PU pekerjaannya ya pekerjaan umum, bikin jembatan, bangun gedung pemerintah, bikin rumah sakit dan lain-lain. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi ngurusnya industri, perdagangan, koperasi, tera, bikinkan legalitas usaha, bikinkan logo MUI, logo halal. Dinas Pendidikan urusannya sama pendidikan, nggak bisa ini sama ini, nggak ada. Oh. Kalau di Samarinda beda, kalau di Tenggarong beda, di Balikpapan beda. Balikpapan lebih mahal. Enggak masalah. Itu adalah peraturan pemerintah untuk menetapkan tarif yang nanti duitnya masuk di pendapatan daerah. Nah, dia bukan suap. Kita bayar bikin KTP 1 jam 375.000. Kita betul-betul butuh karena sejam lagi mau nikah. Ya. Cewek. Siapa calon pemerintah bilang kalau enggak sekarang enggak jadilah gitu. Ya. Saya waktu itu pernah bayar yang 1 hari karena sudah mau pergi ke Saudi. Saya waktu itu tidak tahu kalau ternyata pergi ke Saudi tak harus bawa KTP. Yang perlu Anda bawa hanyalah paspor sama visanya. KTP nggak berlaku sama sekali selama di luar negeri. Saya dulu kira saya harus bawa KTP-nya. Maka karena sudah mau berangkat besoknya, saya urus yang 1 hari, bayar 300.000 kalau nggak salah. Nggak ada masalah, itu namanya tarif. Dan 300-nya ini bukan dikorupsi berjamaah, bukan disuap berjamaah, bukan. Tapi itu adalah tarif, nanti 300.000-nya ada slipnya, kita dikasih suratnya, nanti duitnya untuk pendapatan daerah. Itu nggak ada masalah. Terakhir. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Mas Abduh, bahwa seseorang owner perusahaan swasta diberi parcel lebaran oleh owner swasta juga, maka ini boleh. Jika ownernya pejabat. Oh, anak pejabat. Ownernya anak pejabat. Yang punya martabak tadi itu ceritanya anaknya pejabat. Dikasih oleh rekanannya juga. Pertanyaan saya, anak pejabat bukan? Apakah anak pejabat itu pejabat? Bukan. Berarti dia swasta. Ya, berarti nggak ada hubungannya sama bapaknya. Ya. Berbeda kalau seandainya ngasih anak pejabat,
karena ada harapan pada bapaknya. Ya. Misal nih, si penjual martabak adalah anak seorang pejabat dinas pendidikan. Vendor tepungnya punya anak yang mau masuk SMA 1. Karena di SMA 1, siapa yang masuk SMA 1 berarti pinter. Gitu. Lalu kemudian dia kasih parcel lebaran ke si anak pejabat pendidikan ini. Bilang, terima kasih ya Pak, selama ini sudah beli tepung sama kami. Iya, ini parcel, wih banyak banget. Itu di dalamnya juga ada uang. Wih, terima kasih. Pak, gini, saya punya anak, pengen masuk SMA 1, tapi nilai uangnya kurang. Bapaknya kan kepala dinas toh. Oh iya betul. Bolehkah tolong di lobi-lobi? Ini beda lagi nanti. Ya. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama bapaknya, boleh, nggak masalah. Kalau ada hubungannya sama bapaknya, nah itu yang nggak boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.